Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas dan memberikan materi buat kalian semua, yaitu cara aman gagal bayar pinjol legal. Nah, ini cara aman ya, biar Anda aman, biar Anda tidak panik juga. Nah, seperti apa caranya? Silahkan simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman semua bertemu kembali dengan channel yang tetap memotivasi kalian semua dan hadir untuk kalian yang saat ini khususnya nasabah sedang gagal bayar atau belum sanggup untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran di pinjaman online legal ya. Ini yang akan saya bahas, legal ya. Oke teman-teman, kali ini saya membahas materi cara aman gagal bayar pinjol legal. Nah, cara aman ini tentunya bukan cara kalian habis minjam, setelah minjam lalu kalian langsung gagal bayar saja udah dikasih tahu Pak Jamal, bukan kayak gitu kawan. Ini adalah cara gagal bayar itu maksudnya ketika Anda memang terpepet, terdesak, belum sanggup menyelesaikan pembayaran, kewajiban pembayaran Anda belum dibayar, lalu Anda bingung, ini harus gimana? Sementara jatuh tempo, misalnya 2 hari lagi, 4 hari lagi akan jatuh tempo. Nah, ini cara ini yang harus Anda tempuh, Anda lakukan agar Anda aman dari hal-hal yang Anda takutkan. Itu saja kawan-kawan ya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan nanti kalian simak videonya. Tapi sebelumnya saya hanya kasih informasi bahwa kalian yang mau tergabung di grup Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara, silahkan kalian gabung. Untuk linknya atau tautannya ada di kolom deskripsi atau di setiap komentar saya sematkan ada di sana. Dan yang sudah tergabung di Facebook harus tergabung di Telegram juga ya, karena biar kalian lebih intens lagi di Telegram. Di grup Telegram ini banyak sekali teman-teman yang dari grup Facebook beralih ke grup Telegram untuk saling intensif ya, lebih intensif lagi untuk ngobrolnya lebih detail lagi. Silakan teman-teman untuk tergabung, ada linknya di kolom deskripsi dan di setiap komentar video-video saya terbaru. Simak ya. Ini ya cara-cara amannya. Jadi cara aman di sini maksudnya Anda kemungkinan terminimalisir ya untuk hal-hal yang membuat Anda stres. Membuat Anda stres itu apa? Ketika Anda disebar data kan. Nah itu cara-caranya, diantaranya itu yang paling Anda takutkan itu sebar data. Sebetulnya DC datang ke rumah Anda nggak terlalu takut, itu nomor 2 kayaknya ketakutan. Tapi ketakutan utama adalah sebar data. Makanya urutan nomor pertama cara aman gagal bayar adalah pertama ya. Anda buat status di WA. Buat status di media sosial terkait masalah ini. Jadi Anda bikin status bahwa kepada Bapak, Ibu, atau teman atau saudaraku dimanapun berada, teman-teman, rekan, sahabat, bahwa apabila ada yang menagih atas nama saya, menagih utang atas nama saya, untuk mengabaikan ya, untuk diabaikan, langsung diblokir, report kalau misalnya melalui WA gitu kan. Dan ini semua efektif dan selalu dijalankan oleh teman-teman atau member-member di Paguyuban Membasmi Pinjol. Alhamdulillah ya. Jadi dengan maksud apa? Ketika Anda bikin status WA seperti ini, diharapkan yang sudah membaca, teman-teman Anda di kontak HP Anda yang sudah membaca itu ketika disebar data, itu tidak lagi kaget. Oh ternyata misalnya ya nama Anda tuh Bambang. Oh ternyata si Bambang, oh bener ya, berarti apa yang si Bambang bilang kemarin, bikin status WA kalau ada yang nagih suruh abaikan, jangan direspon, lalu suruh dihapus dan diblokir nomornya. Karena nyambung gitu kan, apa yang sudah Anda bikin status, kemudian di berapa hari kemudian DC mulai nelpon, mulai WA-nya bukan hanya ke Anda, tapi ke kontak darurat, Anda sudah agak sedikit tenang. Karena Anda tidak perlu banyak menjelaskan kepada teman-teman di kontak Anda, karena kontak Anda semuanya sudah tahu. Lakukan ini kurang lebih sebelum jatuh tempo. Ini sebelum jatuh tempo misalnya 4 hari atau 3 hari sebelum jatuh tempo. Kalau Anda yakin jatuh tempo tanggal 5, Anda lakukan ini tanggal 2. Lakukan ini kawan. Ini untuk meminimalisir ya, bukan untuk menghindari Anda tidak disebar data. Tidak ada satupun cara menghindari agar tidak terjadi sebar data, tidak ada. Ini meminimalisir. Jadi buat H-3, lakukan ini selama 2 minggu ke depan. Terus-menerus lakukan status WA, bikin terus-menerus ya. Untuk contohnya nanti saya akan sertakan juga ya. Nah, ya.
Seperti ini yang di atas ya contohnya. Jadi biar Anda juga tidak panik ketika ada teman, betul ya bro katanya, nanti mungkin ada yang ngejapri ya, betul ya ini ada yang nagih ya, udah abaikan saja. Seperti itu kawan. Jadi terus menerus selama 2 minggu. Paham ya sampai sini? Jadi step pertama, Anda buat status di status WA tentang kalau misalnya teman-teman seluruhnya, Anda minta maaf sebelumnya atas ketidaknyamanannya, bilang aja bahwa apabila ada yang menagih atas nama saya, mohon untuk diabaikan, data saya sedang digunakan oleh pihak-pihak tertentu dan saya sudah melaporkan kepada pihak kepolisian. Sudah, seperti itu aja ya. Mudah sekali hal ini dilakukan, dan lakukan juga yang sama di media sosial Anda, terus-menerus. Jadi biar semuanya tidak kaget. Lalu keduanya, Anda jangan pernah mengangkat telepon, lalu membalas WA, membalas SMS. Ingat, itu adalah hal yang paling penting. Karena ketika Anda balas, merespon WA dari mereka, membalas chat, WA atau SMS, itu adalah peluang bagi mereka untuk memasukkan Anda ke dalam skala prioritas untuk terus dan tetap ditagih. Ketika Anda membalas, berarti Anda akan dimasukkan ke dalam prioritas penagihan mereka untuk prioritas mencapai target penagihan mereka. Jadi nama Anda, nomor telepon Anda, data Anda, itu akan disimpan ke salah satu folder yang akan terus-menerus ditagih. Yang ketika mereka misal tidak berhasil menagih, mereka akan memberikan nomor telepon Anda, nama Anda, data Anda, apapun terkait masalah Anda, itu ke pihak penagihan selanjutnya. Dengan catatan bahwa Anda bisa merespon, Anda mudah dihubungi, dan Anda membalas. Ya, ketika Anda tidak membalas, tidak merespon, atau cuek sama sekali, bahkan Anda blokir, lalu Anda report nomor WA-nya, insya Allah Anda tidak akan pernah lagi dihubungi setelah 2 minggu kemudian. Ketika dibombardir terus, Anda tidak menghiraukan, tidak dibalas, dicuekin semuanya, bahkan Anda langsung blokir, report, insya Allah itu akan senyap dengan sendirinya. Lihat, 2 minggu ke depan pasti tidak akan ada yang menghubungi kalian lagi. Itu sudah banyak sekali testimoni dari beberapa member yang melakukan hal itu, dan sampai dengan detik ini setelah berbulan-bulan tidak ada lagi yang menghubungi. Itu cara yang terbaik. Jangan balas. Sekali lagi, jangan balas. Mau satu kata, mau satu kalimat, jangan balas. Oke? Paham ya? Untuk step 2 ini lakukan. Jangan balas setiap bentuk SMS, WA, dan jangan angkat telepon, lalu diblokir nomor-nomor yang masuk, khususnya nomor yang menagih lewat WA ataupun lewat SMS. Paham ya untuk step 2-nya? Lalu step ketiganya, ini untuk Anda yang karyawan atau bekerja di kantor, Anda mulai pendekatan kepada pihak kantor, kasih tahu kalau Anda bermasalah dalam hal seperti ini dan mohon dibantu. Dibantu dalam artian ketika Anda misalnya ada nomor telepon kantor yang bisa dihubungi, Anda bisa langsung ngobrol dengan resepsionisnya. Kalau ada yang menanyakan terkait masalah hutang, menagih hutang saya, mohon ya kasih tahu. Misalnya ini contoh aja ya. Kasih tahu kalau saya sudah pindah dari kantor ini, saya sudah dimutasi ke cabang lain. Seperti itu, lakukan pendekatan. Atau Anda bisa ngobrol sharing dengan atasan langsung Anda, dengan supervisor Anda, dengan manajer Anda, bahwa Anda sedang kesulitan dan mohon dibantu. Bila ada masalah yang menagih ke kantor, khususnya untuk dibantu. Bukan dibantu untuk di backup, bukan. Minimal mereka tidak rese, tidak mengutak-utik, udah kamu harus bayar. Kamu kasih tahu aja bahwa kamu sedang kesulitan, Anda sedang kesulitan keuangan sehingga tidak bisa terbayar. Dan mohon bantu, dan kasih tahu bahwa hal ini akan berangsur-angsur pulih. Mungkin dalam jeda waktu kurang lebih antara 1 minggu, 2 minggu sudah akan pulih. Asalkan ada kerjasama saja ya. Jadi Anda jangan menghindar, Anda tetap harus melalui pendekatan dengan pihak dari HRD, pihak dari resepsionisnya, pihak atasan langsung. Kasih tahu aja, jangan sungkan dan jangan malu. Insya Allah ketika Anda sudah mengungkapkan semuanya, minimal beban Anda di pundak ya, yang saat ini bergelayut ya, pusing, stres, ini gimana kalau ke kantor, ini gimana kalau misalnya datang ke kantor atau telepon ke kantor, minimal separuhnya sudah hilang, karena Anda sudah nge-share ya, sudah sharing dengan teman-teman di kantor. Paham untuk step 3? Nah, bila apes-apesnya DC datang ke rumah Anda, ingat, siapkan mental Anda. Siapkan mental, paling utama itu mental. Ketika ketemu DC, jangan panik, jangan kelihatan Anda takut. Tatap mata DC,
tatap mata orang yang datang yang mengaku dari penagihan dari aplikasi apa, tatap matanya dan bilang, saya belum ada dana mas. Dan kalau mas mau nagih, saya mohon untuk melihat segala macam bentuk surat-surat atau dokumen-dokumen. Ada 4 dokumen yang harus dilengkapi saat desa nagih. Pertama, Anda periksa ID card-nya. ID card-nya harus sama dengan KTP. Periksa KTP-nya. Harus mau. Lalu KTP dan ID card samakan. Kalau namanya sama, it's okay. Lalu keduanya, ada surat tugas. Yang mana surat tugas ini harus tercantum, surat tugasnya tertuju kepada Anda. Tertuju kepada nama Anda sebagai debitur, ada alamat. Di situ juga ada nilai tagihan di dalam surat tugas tersebut. Dan di dalam surat tugas tersebut ada nama yang memberi tugas dan menerima tugas. Lalu ada tanggal expired surat tugas. Paham ya? Dan itu harus ada kop suratnya. Kop suratnya Anda lihat, bisa nanti bedakan. Karena ini nanti ada klasifikasinya. Anda lihat, kop suratnya dari aplikasinya langsung atau dari perusahaan, agensi, atau penagihan, atau pihak ketiga. Lalu, pastikan juga Anda diperlihatkan sertifikasi profesi penagihan. Anda minta, mana sertifikasi profesi penagihan sebagai bukti kelayakan bahwa Anda sebagai penagih atau juru tagih. Itu wajib dan harus dibawa serta ketika seseorang melakukan penagihan. Nah, ini nyambung nih. Dari yang tadi, yang kedua, surat tugas. Kalau surat tugas di logonya itu misalnya Kredivo, ya Kredivo berarti dari Kredivo itu langsung. Dari pihak internal Kredivo. Tapi kalau di atasnya bukan dari Kredivo, sementara Anda nunggak di Kredivo, tapi di atasnya bukan dari Kredivo, dari PT mana gitu kan, berarti itu dari pihak ketiga. Anda minta, nih poin keempatnya nih ya, kelengkapan dokumen yang keempatnya adalah fotokopi atau kopian perjanjian kerjasama antara Kredivo dengan pihak ketiga tersebut. Anda minta lampirannya, kopiannya seperti apa, kerjasamanya ya. Jadi itu Anda membuat Anda aman berhadapan. Kalau 4 dokumen tersebut ada, atau 3 dokumen kalau dari internal itu ada, berarti Anda berhadapan dengan orang yang tepat, dengan orang benar-benar penagih yang ditugaskan kepada kalian semua. Ya, kalau mereka berasumsi begini, kalau saya perlihatkan semua dokumen ini, apa Anda akan bayar? Bilang aja, ini bukan masalah bayar, tapi masalah kelengkapan Anda untuk menagih. Kelengkapan untuk menagih saya, untuk berhadapan dengan saya sebagai debitur. Saya harus melihat semua kelengkapan ada, berarti saya layak untuk bicara dengan Anda. Kalau kelengkapan tidak ada, berarti Anda tidak layak, dan Anda tidak boleh untuk bicara dengan saya, dan saya tidak menerima. Silakan Anda pulang. Anda mau standby di rumah saya, mau sampai jam berapapun, silakan. Saya akan tutup pintu. Seperti itu ya. Kita tegas, kawan. Kita tegas dalam artian untuk mereka bisa berpikir bahwa menagih tidak bisa semena-mena, bahwa menagih ada prosedurnya, bahwa menagih ada dokumennya. Tidak bisa menagih begitu aja datang dengan ngoceh-ngoceh, dengan pressure, lalu takut, lalu Anda bayar misalnya gali lubang tutup lubang, mengusahakan. Nggak seperti itu, ya. Dan saya pastikan hampir jarang semua dokumen tersebut 4-4-nya terpenuhi. Jarang sekali. Dan saya belum pernah mendengar 4-4 dokumen itu dibawa serta. Bila itu dari agensi. Atau 3 dokumen itu bila itu dari internal, dari perusahaannya. Paham ya sampai sini? Dan yang terakhir, niatkan dalam hati. Untuk Anda hijrah, tidak akan minjol lagi. Tidak akan pernah berhubungan dengan pinjaman online lagi. Insya Allah, teman-teman. Jalan-jalan tadi, step pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, dan terakhir, insya Allah akan lancar. Kalau memang Anda niatkan dalam hati, saya tidak akan minjol lagi. Dan ini terakhir kali. Dan terakhir kali yang akan menjadi renungan sepanjang masa buat Anda sendiri ya. Bahwa hal ini ternyata pinjaman online itu benar-benar membawa kemudorotan ya, dan tidak ada sekali manfaatnya. Dan ketika Anda sudah berniat dalam hati hijrah, tidak minjol lagi, mudah-mudahan Allah memberkahi kalian dengan rezeki yang tidak Anda duga sekalipun. Insya Allah Allah akan turunkan rezeki yang terbaik untuk kalian semua. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Itu saja kawan-kawan ya, itu yang tadi saya bawakan, cara aman gagal bayar. Ingat, gagal bayar ini bukan gagal bayar gaya hidup. Bukan gagal bayar ketika Anda sengaja minjam, sengaja minjol, lalu saat itu seketika itu juga terpikir, wah kata Pak Jamal aman, gagal bayar, langsung Anda gagal bayar. Bukan. Ini gagal bayar karena memang kepepet. Anda sudah mengangsur beberapa kali, lalu tiba-tiba Anda kepepet biaya sekolah anak, terus biaya hidup, atau keperluan lain, orang tua sakit, terpakai dananya sehingga Anda gagal bayar, tidak sanggup bayar, dan belum memenuhi kewajiban pembayaran. Nah, itu maksud saya, bukan karena Anda minjam, lalu Anda gagal bayar, karena ada statement saya seperti ini, atau ada arahan-arahan saya seperti ini, salah. Itu bukan cara gagal bayar. Tapi itu memang Anda hobi minjam lalu nggak bayar. Nah, itu bedakan ya kawan-kawan. Mudah-mudahan video-video saya bermanfaat, dan mudah-mudahan video ini memberikan wawasan yang terbaik buat kalian dan membuka ilmu baru buat kalian semua ya. Ingat,
jangan pernah minjol lagi. Hijrah ya, hijrah total untuk tidak minjol lagi dan segera istiqomah. Istiqomah dalam diri, saya tidak minjol lagi. Ini sudah benar-benar saya menderita, saya tidak akan minjol lagi. Tanamkan itu dalam hati Anda, insya Allah. Lihat ke depannya, rezeki Anda akan datang ya, dan tiba-tiba datang ya, sekalipun tidak ada, bayangkan rezeki itu akan hadir. Yuk kita tutup dengan doa, mudah-mudahan keberkahan selalu melimpahi kita semua, dan mudah-mudahan jalan-jalan yang kita tempuh, aktivitas usaha atau apapun, Allah akan meridhoinya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah, berikan ampunan-Mu untuk kami semua ya Allah, yang saat ini masih terjerumus ke dalam jerat riba pinjaman online ya Allah. Ampuni kami ingin segera tobat, hijrah dan istiqomah ya Allah, untuk keluar dari jeratan pinjaman online itu selama-lamanya ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu, berkahi seluruh aktivitas kami ya Allah, berikan semuanya kemudahan, berikan semuanya kelancaran ya Allah, dan berikan semuanya keberhasilan atas usaha-usaha kami ya Allah, dan berikan juga kami kesehatan yang terbaik, berikan juga kami kemampuan ya Allah untuk menjemput rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, itu saja yang mau saya sampaikan. Ingat ya, ini adalah sesuatu yang penting, cara gagal bayar yang aman buat Anda, dan silahkan Anda share video ini ke teman-teman kalian. Insya Allah ini menjadikan pahala jariah buat kalian semua, karena memberikan edukasi buat teman-teman yang saat ini sedang kesulitan. Terima kasih, stay strong, keep strong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!